Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu materi yang akan kita bahas adalah mengenai unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Baik, yang akan kita bahas yang pertama yaitu mengenai unsur-unsur hadis. Jadi unsur-unsur hadis itu ada beberapa ya, diantaranya yaitu ada sanad dan rawi, matan, riwayat at-tahammur wal ada, dan mukharrajul hadis. Baik, yang pertama yaitu sanad dan rawi. Apa pengertiannya? Kita bahas. Kata sanad atau as-sanad menurut bahasa dari sanada yasnudu, yang berarti mutamad atau bisa dikatakan dan diartikan sebagai sandaran atau tempat bersandar, tempat berpegang yang dipercaya atau yang sah. Dikatakan demikian karena hadis itu bersandar kepadanya dan dipegangi atas kebenarannya. Secara terminologis, definisi sanad ialah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Silsilah orang yang dimaksudnya itu seperti apa? Silsilah orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut, sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berupa perbuatan, perkataan, takrir, dan lain merupakan materi atau matan hadis. Dengan pengertian tersebut, maka sebutan sanad hanya berlaku pada serangkaian orang-orang, bukan dilihat dari sudut pandangnya satu saja. Ya, jadi tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, atau bukan hanya dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Lalu yang kedua yaitu mengenai rawi hadis. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan hadis. Yang dimaksud dengan rawi ialah orang yang merawikan atau meriwayatkan dan memindahkan hadis. Sebenarnya antara sanad dan rawi itu merupakan dua istilah yang hampir sama. Sanad-sanad hadis pada tiap-tiap tobakoh atau tingkatannya juga disebut para rawi. Begitu juga setiap rawi pada tiap-tiap tobakohnya merupakan sanad bagi tobakoh berikutnya. Akan tetapi yang membedakan kedua istilah di atas ialah jika dilihat dari dalam dua hal, yaitu apa saja? Yang pertama, dalam hal pembukuan hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkan dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Dengan demikian, perawi dapat disebutkan dengan mudawwin. Kemudian orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang lain tanpa membukukannya disebut sanad hadis. Berkaitan dengan ini dapat disebutkan bahwa setiap sanad adalah perawi pada setiap tobakohnya, tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukannya. Yang kedua, bisa dilihat dalam penyebutan silsilah hadis. Untuk susunan sanad berbeda dengan penyebutan silsilah susunan rawi. Pada silsilah sanad yang disebut sanad pertama adalah orang yang langsung menyampaikan hadis tersebut kepada penerimanya. Lalu sedangkan pada rawi yang disebut rawi pertama ialah para sahabat Rasulullah SAW. Dengan demikian, penyebutan silsilah antara kedua istilah ini merupakan sebaliknya. Artinya rawi pertama sanad terakhir dan sanad pertama adalah rawi terakhir. Untuk lebih memperjelas uraian tentang sanad hadis, matan, dan rawi di atas, yang lebih lanjut pada hadis di bawah ini. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Karib telah menceritakan hadis kepada kami yang diterimanya dari Al-Amasi, dari Umar bin Umair, dari Abdul Ar-Rahman bin Yasi, dari Abdullah bin Mas'ud. Katanya, Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, barang siapa yang sudah mampu melakukan pernikahan, maka menikahlah, karena dengan menikah itu lebih dapat menjaga kehormatan. Akan tetapi barang siapa yang belum mampu melakukannya, baginya hendaklah berpuasa, karena dengan berpuasa itu dapat menahan hasrat seksual." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yaitu mengenai sanad dan rawi. Lalu kemudian kita bahas mengenai matan hadis. Kata matan atau al-matan menurut bahasa berarti masyarubah wa irtafaha min al-aradi, atau bisa diartikan sebagai tanah yang meninggi.
Secara terminologis, istilah matan memiliki beberapa definisi yang mana maknanya sama, yaitu materi atau lafal hadis itu sendiri. Pada salah satu definisi yang sangat sederhana, misalnya disebutkan bahwa matan ialah ujung atau tujuan sanad. Dari definisi tersebut memberi pengertian bahwa apa yang tertulis atau setelah penulisan silsilah sanad adalah matan hadis. Pada definisi lain, seperti yang dikatakan At-Tibi'i, mendefinisikan dengan lafal-lafal hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Jadi dari pengertian di atas semua, kita dapat menyimpulkan bahwa disebut matan ialah materi atau lafal hadis itu sendiri yang penulisannya ditempatkan setelah sanad dan sebelum rawi. Penelitian sanad dan matan hadis. Penelitian tersebut sebagai dua unsur pokok hadis sangat diperlukan, bukan karena hadis itu diragukan otentisitasnya. Penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil nakli lainnya atau tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas, hadis-hadis masa Rasulullah SAW terhindar dari segala yang mengotorinya. Lalu apa saja faktor-faktor yang paling utama yang perlu dilakukan di dalam penelitian tersebut? Ialah ada dua hal, yaitu yang pertama karena beredarnya hadis palsu atau manuduh pada kalangan masyarakat. Kedua, hadis-hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah SAW berbeda dengan Al-Quran, sehingga penulisan hanya bersifat individual atau tersebar di tangan pribadi sahabat dan tidak menyeluruh. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu sifat at-tahammul wal adab. Apa pengertian dari unsur tersebut? Tahammul adalah proses menerima periwayatan sebuah hadis. Menurut bahasa, tahammul merupakan masdar dari fi'il madhi. Tahammal yang berarti menanggung, membawa, atau biasa diterjemahkan dengan menerima hadis atau menanggung hadis. Tahammul dalam bahasa artinya menerima dan ada artinya menyampaikan. Jika digabungkan dengan kata al-hadis, maka tahammul al-hadis merupakan menerima riwayat hadis, sedangkan ada'ul hadis merupakan kegiatan menyampaikan riwayat hadis. Dengan demikian, tahammul wal ada al-hadas adalah sesuatu kegiatan menerima dan menyampaikan riwayat hadis secara lengkap, baik berkenaan dengan mata rantai sanad maupun matan. Sebab mata rantai sanad selain memuat nama-nama para perawi, membuat lafal-lafal yang memberikan petunjuk tentang metode periwayatan hadis yang digunakan oleh masing-masing perawi yang bersangkutan, sehingga dari lafal-lafal tersebut dapat diteliti sejauh mana tingkat akurasi metode periwayatan hadis yang digunakan oleh para perawi yang nama-namanya termuat di dalam mata rantai sanad. Lalu unsur yang selanjutnya yaitu muharrijul hadis. Pengertiannya, menurut bahasa, kata tahrij dari kata kharaja yakhruju yang secara bahasa mempunyai bermacam-macam arti. Menurut Mahmud At-Tahan, asal kata tahrij ialah berkumpulnya dua hal yang bertentangan dalam satu persoalan. Pengertian secara terminologis, menurut Mahmud At-Tahan, pengertian tahrij adalah petunjuk tentang tempat atau letak hadis pada sumber aslinya yang diriwayatkan dengan menyebutkan sanadnya. Kemudian dijelaskan martabat atau kedudukannya manakala diperlukan. Berdasarkan definisi di atas, maka mentahrij berarti melakukan dua hal. Yang pertama, berusaha menemukan para penulis hadis itu sendiri dengan rangkaian silsilah sanadnya. Lalu yang kedua, memberikan penilaian kualitas hadis, apakah hadis tersebut itu sahih atau tidaknya. Ilmu tahrij merupakan bagian dari ilmu agama yang perlu dipelajari dan dikuasai, sebab di dalamnya dibicarakan mengenai atau tentang berbagai kaidah untuk mengetahui dari mana sumber hadis itu berasal. Selain itu, di dalamnya ditemukan banyak sekali kegunaan dan hasil yang diperoleh khususnya dalam menentukan kualitas sanad hadis. Setelah kita membahas mengenai unsur-unsur hadis, lalu materi selanjutnya itu ada metode periwayatan hadis. Metode periwayatan hadis yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertiannya terlebih dahulu.
Pengertiannya itu secara etimologis. Ar-riwayah berasal dari kata rawa yarwi riwayatan yang berarti nakala wa dzakara, yakni membawa atau mengutip, memindahkan atau menyebutkan. Dari sini kemudian dipakai riwayat al-hadis yang artinya menyampaikan hadis. Arti ini sejalan dengan hadis Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, Allahumma irham khulafai illa wa man khulafauka. Qala allazina yatuna min ba'di ayatuna al-hadisi wa yu'alimuhana an-nasa. Rawahu at-Tabrani wa ghairuhu. Semakna dengan itu adalah menyampaikan, menceritakan, dan menyebarkan hadis kepada orang lain seperti tersirat dari sabda Nabi, yaitu sabdanya adalah Zaid bin Sabit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul nazara Allahu al-ma'amina hadisan fabalahu ghairahu. Rawahu Abu Dawud wa at-Tirmidzi. Menurut istilah hadis, ar-riwayah adalah memindahkan dari seorang guru kepada yang lain yang membukukannya ke dalam buku hadis. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut rawi, sedangkan asyahadah secara bahasa berarti akhbaro bikazahairan kati'an, yakni memberikan sesuatu dengan sebenar-benarnya. Sedangkan menurut hasbi as-sadiqi as-sahada berarti hadir, memberi kabar dan mengetahui. Semakna dengan itu adalah al-bayyinah wa al-ayamin, bukti dan sumpah atau kesaksiannya. Lalu metode itu apa pengertiannya? Metode menurut istilah itu adalah ilmu hadis. Yang dimaksud periwayatan ialah kegiatan menerima dan penyampaian hadis serta menyandarkannya kepada rangkaian para periwayat hadis itu dengan bentuk-bentuk tertentu. Dalam hal ini ada 3 unsur yang harus dipenuhi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Yang pertama itu ada kegiatan menerima hadis dari periwayatnya. Yang kedua ada kegiatan menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang ketiga ketika hadis itu disampaikan kepada orang lain disebutkan susunan rangkaian periwayatnya. Di dalam menyebutkan rangkaian para periwayat hadis yang disampaikan kepada orang lain itu terdapat kata-kata atau huruf yang dipakai para periwayat hadis dalam rangkaian periwayatan hadis yang ia riwayatkan, sekaligus menetapkan metode penerimaan dan penyampaian hadis yang terekam di dalam kata-kata itu. Kata-kata atau huruf yang telah mereka identifikasikan itu bisa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok yang pertama adalah kata-kata as-sami'tu, yang kedua ada hadasana, yang ketiga ada hadasani, akhbarana, qolalana, dan zakaralana. Para ulama telah menetapkan bahwa apabila satu dari kata-kata tersebut dipakai oleh para periwayat hadis dalam rangkaian para periwayatan hadis yang ia riwayatkan, maka metode penerimaan dan periwayatan hadis adalah tersebut sama, yaitu seorang periwayat menerima hadis dengan cara mendengar langsung lafal hadis dari guru hadis. Lalu kelompok yang kedua itu adalah kata-kata qara'tu ala fulanin wa ana asma'u fa aqrabahu. Para ulama sepakat bahwa pemakaian kata-kata itu telah menggambarkan cara periwayatan hadis dengan metode qiraah, yaitu periwayat menghadapkan riwayat hadis kepada guru dengan cara periwayat itu sendiri yang membacanya atau orang lain yang membacakannya dan mendengarkan. Riwayat hadis yang dibacakan itu dapat saja berasal dari catatan atau dari hafalannya. Menurut Ajaj al-Khatib disebut al-arid al-qiraah atau mendemonstrasikan bacaan. Kelompok ketiga adalah kata-kata hadasana ijazatan, al-khobarona ijazatan. Kata-kata ini menggambarkan suatu metode penerimaan atau periwayatan hadis dengan metode ijazah, yaitu pemberian izin oleh seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan sebuah kitab hadis tanpa membaca hadis tersebut satu persatu. Kelompok keempat adalah kata-kata hadasana munawalatan wa aradan, akhbarana munawalatan, yang merekam suatu penerimaan dan periwayatan hadis dengan munawalah.
munawalah, yaitu seorang guru memberikan sebuah materi tertulis kepada seorang untuk meriwayatkannya. Lalu kelompok yang kelima adalah kata-kata kataba ila fulani akhbarana mukataban al-barani kitabatan, yang melukiskan metode mukatabah, yaitu ulama hadis menuliskan hadis atau menyuruh orang lain untuk menuliskannya, kemudian diberikan kepada orang lain yang ada di hadapannya atau tidak berada di hadapannya. Dengan demikian dapat disebutkan bahwa metode periwayatan hadis Nabi itu ialah 1 as-sama, 2 al-qiraah, 3 ijazah, 4 munawalah, 5 muqatabah, 6 ilam, 7 wasihah, dan yang terakhir ada rijadah. Dalam metode periwayatan hadis tersebut ada syaratnya, yaitu tidak dapat dipungkiri bisa mendapatkan hadis atau menerimanya merupakan anugerah yang sangat besar. Di samping perlunya keikhlasan hati dan lurusnya niat, membersihkan diri dari tujuan-tujuan yang menyeleweng yang merupakan adab atau tata krama seorang thalibul al-hadis dalam menerima hadis harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh ulama al-hadis atau dikenal dengan istilah ahliyah at-tahammul, sehingga hadis yang diterima tersebut sah untuk diriwayatkan. Begitulah mengenai materi yang saya paparkan, yaitu unsur-unsur hadis dan metode periwayatan hadis. Ya, cukup sekian dari saya. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.